Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema Bina Iman kali ini adalah layanilah Tuhan dengan hidup kudus dalam kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saudaraku, ayat ini adalah bagian di mana Paulus menyampaikan nasihatnya kepada Timotius sebagai pekerja Allah yang bertugas mengembalakan jemaat di tengah ajaran sesat dan penganiayaan untuk memiliki kesadaran menjadi pribadi yang penuh percaya diri di dalam anugerah kesetiaan Allah dan keberanian dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Dalam hal ini, Paulus tidak menasihati kepada Timotius untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan bertanggung jawab saja, tetapi sungguh-sungguh dengan tidak malu dalam memberitakan Injil Kristus. Inilah yang menjadi inti pesan Paulus, bahwa untuk menjadi pekerja Allah itu adalah sebuah posisi yang istimewa, yang mengungkapkan sebuah harapan dan pengharapannya yang sungguh-sungguh, seperti diungkapkan dalam Filipi 1 ayat 20, bahwa aku tidak akan dipermalukan dalam apapun, melainkan Kristus dengan segala keberanian dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan ini hendaknya berusaha meneladani Paulus sama seperti dia meneladani Kristus. Nah, sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah, kita sebagai pekerja Allah dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tetapi bekerja layak di hadapannya. Artinya bahwa kita bekerja sesuai dengan karakter dan standar Allah. Ini adalah artinya kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan, integritas, dan pengabdian pada kebenaran. Kita tidak membawa nama kita, tetapi nama Allah yang setia. Maka setiap kali kita mengajar, melayani, atau hidup sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk melakukannya dengan benar. Mengapa? Karena Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan. Dia layak menerima kesetiaan kita karena dia sendiri terlebih dulu menunjukkan kesetiaannya kepada kita, bahkan ketika kita belum layak. Pesan dalam 2 Timotius ini adalah agar kita berusaha untuk dapat mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai seorang yang layak. Seorang pekerja yang tidak usah malu, yang dengan tepat memberitakan firman kebenaran. Mudah bagi para pengkhotbah atau para pekerja untuk menjadi pemalas, menyanyiakan hari-hari mereka dalam kesenangan, rekreasi, bermalas-malasan, ngabisin waktu dengan sia-sia. Nah, seringkali saudara, para pekerja sekuler itu lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi lebih dikenal oleh banyak orang daripada pekerja Tuhan. Nah, di sini para pekerja Tuhan tidak memiliki bos yang terlihat dan tidak seorang pun memeriksanya untuk memastikan apakah ia bekerja atau tidak. Namun fakta bahwa sebuah gereja memperlakukan pekerjanya sebagaimana mestinya memungkinkan seorang pekerja tidak menyalahgunakan jabatannya, mengabaikan pekerjaannya, menyerahkan dirinya pada kemalasan, atau menyediakan kemewahan bagi dirinya dan keluarganya, ketika ia seharusnya menyerahkan dirinya tanpa henti untuk belajar, untuk berdoa dan berkhotbah. Maka jika kita mengabdikan diri kita sungguh-sungguh pada pekerjaan Tuhan ini, akan hanya ada sedikit waktu atau tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna. Dalam surat 1 Timotius 4 ayat 15-16 dikatakan, bertekunlah dalam hal-hal ini. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada hal-hal itu, sehingga setiap orang dapat melihat kemajuanmu. Jagalah hidupmu dan ajaranmu dengan seksama. Saudaraku, harapan hidup dan bekerja dalam anugerah kesetiaan Allah kepada kita itu bukanlah hanya kenyamanan, tetapi juga sebagai sebuah panggilan. Itu berarti kita tidak bisa hidup sembarangan, saudara, dalam pelayanan atau iman kita. Kita dipanggil untuk belajar, menguji diri, dan terus bertumbuh dan hidup kudus. Agar hidup kita menjadi kesaksian yang benar dari Injil Kristus. Kesetiaan Allah membuat kita memiliki pengharapan dan mendorong kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas. Dia tidak meninggalkan kita, saudara. Dalam kesetiaannya, dia terus memanggil kita untuk bangkit dan kembali hidup dalam terang kebenarannya. Allah melihat kita sebagai pekerjanya yang berharga dan mendorong kita terus-menerus memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan dilayakkan untuk melayaninya.
maka biarlah Tuhan, Allah yang setia, menolong hidup kita sebagai pekerja-pekerjanya yang tidak malu, yang benar-benar memberitakan firman-Nya. Hidup kita akan menjadi cerminan dari kesetiaan Tuhan agar nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Mari kita melayaninya dengan lebih sungguh-sungguh dan dengan penuh ucapan syukur. Amin.